Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi hari ini untuk video unboxing GPS Cycling dari brand Brighton tipe 450. Untuk tipe 450 yang saya beli ini, saya beli yang tipe I. Maksudnya tipe I ini adalah datang hanya package GPS-nya saja. Jadi tidak datang dengan heart rate sensor, speed sensor, dan guidance sensor. Karena saya sudah punya semua, jadi saya pilih yang paket I. Tentu harganya lebih murah. Dan kita ada bonus juga ya, Brighton Sport Pump untuk di handlebar kita. Nah, alasan saya memilih Brighton 450 ini, yang pertama adalah dari harganya. Harganya ini lebih murah dibandingkan kompetitor yang lain. Lalu yang kedua adalah ketahanan baterainya sampai 32 jam. Jadi bagi kalian yang suka long distance cycling, tentunya ini akan sangat berguna sekali. Lalu juga feature-feature lainnya, kalau dari feature ya, dari besarnya ini screen-nya 2.3 inci monochrome yang membuat baterainya tentu tahan lebih lama, dan sudah water resistant juga, IPX7, support INT Plus dengan Bluetooth, dan support OpenStreetMap juga ya. Jadi kalau Brighton claim ini dengan OpenStreetMap ini akan lebih mountain bike friendly yang mereka bilang ya. Dan ini support wireless LAN juga, jadi nggak perlu untuk upload, download data manual ya ke handphone atau ke komputer untuk bisa disinkronize misalnya dengan Strava atau dengan yang lainnya. Dan kelebihannya juga Brighton ini, dia udah support full GNSS support untuk Global Navigation Satellite System. Jadi ini udah support untuk GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, dengan SBAS. Jadi untuk coverage satelit GPS ini banyak sekali untuk menjamin koneksi yang selalu ada ya. Oke, kita langsung aja untuk buka isi paketnya apa aja. Paketnya. Oke, isi dari box standar pembeliannya. Ini kita mendapatkan security lanyard yang akan diikatkan ke handlebar dan diikatkan ke GPS unitnya. Jadi misalnya GPS unitnya terlepas dari mounting handlebarnya, ini akan tetap selamat karena terikat di handlebar ya. Ini penting sekali. Lalu kita dapat juga ini standar bike mount yang akan diikat di handlebar. Ini mountingnya. Ini kita dapat rubbernya juga, karetnya dengan berbagai macam ukuran ya, disesuaikan dengan besar handlebar kita. Lalu kita dapat USB untuk charging GPS unitnya. Dan sebelum dipakai, Brighton menyarankan untuk dicas selama 4 jam sebelum bisa untuk digunakan. Langsung aja kita buka ya GPS unitnya. Oh ya, ini datang juga dengan manualnya dengan berbagai bahasa, dan ini ada barcode-nya juga untuk kita download Brighton Apps di handphone kita ya, untuk di pairing ke GPS. Kita buka stikernya. Ini build quality-nya ini dari plastik ya, dan ya menurut saya cukup bagus. Dan untuk operasi navigasinya sendiri terdiri dari tombol, ada 6 tombol, 2 di sebelah kiri, 2 sebelah bawah, dan 2 sebelah kanan. Oke, yang kiri ini untuk navigasi untuk atas bawah, ini untuk menu page-nya, ini untuk on off dengan backlight-nya, ini untuk return atau kembali, dan ini untuk OK, untuk konfirmasi. Ini langsung kita hidupkan, coba. Oke, pertama kali pemilihan bahasa. Ini kita bisa pilih turun, kita pilih English tentunya. Oke. Yes. Oke lagi.
Lalu pemilihan standar unitnya, kita pilih yang paling atas, kilometer dengan kilogram. Oke. Nah, ini menu utama cyclingnya. Jadi ini karena belum di pairing ya ke sensornya, jadi hanya menu ini saja standar yang akan kelihatan. Speed, distance, gradient dengan ini apa untuk kompasnya ya, headingnya. Oke. Jadi menu ini nanti akan dynamic ya, akan bertambah sesuai dengan speed sensor yang sesuai dengan sensor yang kita pairing ke GPS ini. Jadi misalkan kita sudah pairing speed sensor, cadence, atau heart rate, nanti akan di sini akan bertambah. Dan Rider 450 ini dia juga kompatibel dengan electronic shifting ya, seperti DI2 atau daripada SRAM ataupun daripada Campanolo. Jadi kalau di pairing ke electronic shifting nanti pun akan kelihatan menunya di sini untuk pemindahan giginya dan akan kelihatan juga itu untuk sisa baterainya ya. Oke, ini backlightnya tadi mati, kita hidupkan lagi. Ini kita masuk ke menu ya, sebelah kanan sini. Oke, ini menu cycling tadi, menu yang utama tadi. Ini kita ke bawah, ini untuk data sync, tapi kita harus setup untuk wifi nya dulu. Ini bisa kita setup nanti. Ini kalau kita masuk sini. Oke, dia akan detect ya wifi yang ada di sekitar kita. Masuk untuk follow track, dia ada menu follow tracknya juga. Untuk view history, aktivitas-aktivitas yang sudah tersimpan di GPS unit ini. Dia ada setting untuk trend dan test. Oke, untuk menu setting kita coba masuk. Ini ada setting untuk exercise-nya. Kita lihat di sini. Kita back. Ini UUID ini adalah ID daripada GPS unitnya ya. Masuk ke GPS system. Oke, ini by default dia sudah support GPS, dia sudah aktif ya untuk memakai GPS dengan GLONASS-nya. Masuk general. Nah, ini ada untuk sistem, untuk aktivasi Bluetooth, auto scrolling, file saving. Ini kapasitas memori yang tersisa. Untuk reset GPS unitnya kembali. Dan ini untuk versi, ini biasanya untuk versi firmware-nya ya. Baik. Oke, lalu untuk sensor. Ini sensor kita, menu ini untuk pairing ya, sensor ya, heart rate yang kita sudah pakai. Ini kalau ke masuk. Oke, untuk pairingnya kita tekan OK lagi, kita rescan, kita OK. Nah, dia udah di tag. Tapi untuk pertama kali, ini karena pertama kali kita harus setting profile dulu ya. Profile ini profile kita, misalnya tinggi badan, jenis kelamin, berat badan, dan maksimum heart rate. Oke kan? Nah, misalnya ini. Ini kita just next saja ya. Nanti bisa kita setting ulang lagi. Oke. Oke. Nah, kita back lagi ke, kita coba pairing yang lainnya ya. Sensor, kita pairing speed sensor kita oke lagi. Maaf, kita rescan ya. Oke. Nah, ini udah di tag ya, udah ada ID nya dengan unit kilometernya pun udah kelihatan nih. Ini udah
udah terpairing. Kalau udah kita keluar, back. Sekarang cadence-nya. Oke, sama juga, kita tekan oke lagi, more, lalu kita rescan. Ini kalau tidak terdeteksi harus kita coba pancing dulu ya untuk menggerakkan sensor kita supaya aktif. Oke, sekarang udah terdetect nih. Kita back. Nah, ini tadi sensor-sensor apa yang disupport juga. Support power meter, tapi karena saya tidak ada power meter jadi saya tidak bisa pairing. Ini untuk pairing dengan DI2 dengan e-shifting. Oke, kita back. Selain itu, ini ada di menu setting ini ada altitude juga kalau kita masuk. Kita back juga. Ini ada profile. Ini profilnya profile user kita dengan profile sepeda kita. Jadi user profile itu yang tadi, yang berat badan, jenis kelamin, dan tinggi badan ya, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau profil sepeda, misal kita punya lebih dari satu sepeda, kita bisa simpan memori profile di sini. Jadi kita hanya tukar-tukar profil aja dari sini, nggak perlu setting ulang. Oke, ini untuk networknya. Ini untuk networknya yang tadi, untuk koneksi WiFi, setting koneksi WiFi. Ini kita bisa lakukan nanti. Oke, tadi karena kita udah pairing semua, sekarang kalau kita kembali ke halaman utama, ini udah ada untuk cadence tambahan ya, menunya tadi ya, ditambahkan ada cadence, speed dengan heart rate. Oke, ini kalau kita tekan page, dia akan page selanjutnya. Oke, dia timing, average heart rate pun ada, average cadence dengan average speed, trip, altitude. Oke. Ini selanjutnya juga maximum cadence, maximum speed, maximum heart rate. Kita tekan tombol patch lagi yang bawah. Nah, dia akan loading map. Tapi karena kita di dalam ruangan ya, jadi mungkin akan susah untuk deteksi ini. Oke, kita back lagi. Oke, sekarang kita akan pairing GPS unit ini ke Brighton apps-nya ya, yang ada di handphone kita. Ini kita udah download dan udah register. Oke, di sini kita tekan tambah ya, add device. Ini udah di tag ya, Rider 450 ya. Kita klik. Yes. Ini kita bisa melakukan setting ya untuk GPS unitnya ini melalui aplikasi Brighton Apps. Ini hampir bisa semuanya diakses daripada GPS ataupun dari Brighton Apps. Ini untuk pemilihan GPS seperti yang tadi kita udah lakukan. Ini untuk WiFi, ini sudah kita koneksikan. Akan lebih mudah untuk setting WiFi melalui aplikasi Brighton Apps ini. Karena kalau dari GPS-nya sendiri, ketika kita memasukkan password nih akan lebih sulit ya. Jadi kita cari yang simpel aja. Oke. Ini untuk photosync. Untuk
result kita belum ada, masih kosong. Oke, ini kita ada beberapa pilihan untuk planning trip, untuk route, untuk Strava. Misalnya kita mau koneksikan dengan Strava account kita. Oke, ini ada trainingnya juga, workout. Ini profil kita, setting tadi. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga ini bermanfaat dan selamat goes.